Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Bayangkara di kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema kita malam hari ini adalah andai ini Ramadan terakhirku. Pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berandai-andai? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh, karena judulnya andai. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa in asabaka syai'un fala taqul, seandainya kalian ditimpa sesuatu, jangan sekali-kali engkau mengatakan lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andaikan aku melakukan ini dan itu, aku tidak tertimpa hal ini. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Akan tetapi ucapkanlah ini sudah takdirnya Allah. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sesungguhnya kalimat andaikan membuka pintu setan. Boleh enggak berandai-andai? Enggak boleh. Tadi boleh ya. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi manusia menjadi 4. Berapa? 4. Manusia yang pertama adalah kaya harta dan kaya ilmu. Apa yang pertama? Kaya harta, kaya ilmu. Yang kedua adalah miskin harta, kaya ilmu. Apa yang kedua? Miskin harta, kaya ilmu. Yang ketiga, kaya harta, miskin ilmu. Yang keempat, silakan ditebak. Miskin harta, miskin ilmu. Nomor pertama dan kedua beruntung. Nomor kedua dan ketiga, nomor ketiga dan keempat buntung. Siapa yang pertama kedua? Kaya harta, kaya ilmu. Yang kedua? Miskin harta, kaya ilmu. Ketika Nabi SAW berbicara tentang yang kedua, siapa yang kedua tadi? Miskin harta, kaya ilmu. Nabi SAW bersabda bahwa orang yang kedua itu berkata,
"Lau kana li mithlu ma li hadza amiltu fihi mithlal ladzi ya'mal." Orang yang kedua, yang miskin harta kaya ilmu, dia berkata, andaikan apa? Andaikan aku punya harta seperti orang yang pertama, saya akan beramal seperti amalan yang dilakukan oleh orang yang pertama. Apa kira-kira amal orang yang pertama? Rajin, sedekah, zakat, kurban, pokoknya amal-amal soleh yang modalnya duit. Orang yang kedua ini gak bisa melakukan seperti si A, orang yang pertama, karena dia gak punya harta. Lalu dia berkata, andaikan apa? Andaikan aku punya duit kayak orang yang pertama, saya akan lakukan seperti apa yang dilakukan oleh si A. Lalu apa komentar Nabi SAW? Beliau berkata, huma fil ajri sawa. Orang yang pertama dan kedua pahalanya sama. Pahalanya sama. Walaupun orang yang kedua tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang pertama. Berarti andai-andainya orang yang kedua itu salah apa benar? Benar. Nah, sekarang apa hukumnya berandai-andai? Boleh. Kok berubah lagi? Yang benar yang mana? Boleh atau tidak? Tergantung. Tergantung apanya? Satu, tergantung kapan. Yang kedua, tergantung tujuan. Apa? Satu, tergantung kapan. Yang kedua, tergantung tujuan. Yang pertama, kapan? Seandainya orang itu mengatakan andaikan tentang sesuatu yang sudah terjadi, berarti sesuatu yang lampau. Kapannya tentang sesuatu yang sudah lampau yang terjadi. Kemudian tujuan dia mengucapkan kata andaikan untuk meratap, untuk protes dengan takdir Allah, untuk menyesali takdir Allah, maka hukumnya haram. Dan itulah yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis yang pertama. Kalau ditimpa musibah, jangan katakan andaikan. Ditimpa musibah, berarti sudah atau belum? Sudah. Berarti sudah terjadi. Dan dia mengucapkan andaikan itu karena protes. Donge. Biasanya dari Purbalingga ke Purwokerto berangkatnya lewat Padamara. Kok malam ini lewat Sokaraja, keserempet motor? Donge. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena ini sesuatu yang telah lampau. Dan tujuan mengucapkan donge tadi adalah meratap, menyesal, protes. Tapi kalau seandainya kapannya adalah tentang sesuatu yang belum terjadi, berarti sesuatu yang akan datang. Dan tujuannya positif. Apa tujuannya positif? Cita-cita kebaikan. Maka hukumnya boleh. Contohnya orang yang keberapa tadi? Orang yang kedua. Orang yang kedua mengatakan, andaikan aku punya duit kaya si A. Dia sudah punya duit apa belum? Belum. Berarti kan belum terjadi.
Andaikan aku kayak si A, aku akan lakukan kebajikan. Berarti tujuannya baik atau jelek? Baik. Nah, pertanyaannya, ini judul masuk yang mana? Yang sudah lampau atau yang akan datang? Yang akan datang. Andaikan ini Ramadan terakhirku, belum terjadi Ramadannya. Terus tujuannya apa? Tujuannya Rasulullah apa punya tujuan kebaikan? Kebaikan. Apa tujuannya? Andaikan ini Ramadan terakhirku, maka aku akan maksimalkan dalam beramal dan beribadah. Boleh enggak sih kalau kita tahu inilah Ramadan terakhir, kemudian kita maksimalkan ibadah kita tidak seperti biasanya? Boleh enggak? Dalilnya apa? Dalilnya praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya di setiap bulan Ramadan beliau i'tikaf 10 hari. Berapa biasanya? 10 hari. Ramadan berapa hari? Ya tergantung toh. Bisa 29, bisa 30. Enggak ada 31 ya? Ada enggak 31? 28 ada enggak? Enggak ada. Bagus, Masya Allah. Anak-anak kecil pada tahu juga. Bulan Hijriah itu hanya ada 2 tok. Kalau enggak 29, 30. Nabi SAW setiap Ramadan biasanya i'tikaf berapa hari? 10 hari. Falamma kana al-'aam alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Di Ramadan terakhir beliau, sebelum beliau wafat, beliau i'tikaf 20 yawman. Berapa hari? Aja ngarang. 20 yawman. Berapa hari? 20 hari. Kenapa? Karena itu Ramadan terakhir beliau. Beliau tahu ini Ramadan terakhir, maka beliau lipat gandakan amalannya. Dalil yang lain, hadis riwayat Bukhari juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marratan." Malaikat Jibril setiap tahun mengajak aku untuk murojaah Al-Quran sekali. Khatam sekali murojaah. Murojaah apa toh? Mengulang. Nabi SAW setoran sama malaikat Jibril yang nyimak. Masya Allah ya, keren ya. Yang nyimak siapa? Malaikat Jibril. Setahun sekali. Wa innahu 'aradanil 'ama marratain. Tahun ini malaikat Jibril meminta aku setoran 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Nabi SAW katakan, wala arahu illa hadara ajali. Dan aku merasa ini adalah sinyal bahwa ini adalah tahun terakhirku. Berarti boleh enggak melipat gandakan amalan ketika kita mulai kayak wis Arab perok matine? Boleh? Boleh. Tapi kira-kira sudah dekat apa belum? Hah? Belum? Tahu dari mana jenengan belum? Oh, harapannya. Terus apa yang seharusnya kita lakukan? Andaikan ini adalah Ramadan terakhirku,
Berarti mungkin setelah Ramadan ini kita meninggal dunia. Betul? Mungkin enggak? Mungkin malam 27 setelah kita dapat Lailatul Qadar kita meninggal dunia. Amin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Ketika jenengan meninggal dunia, pengen kemana? Pengen kemana? Surga. Ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin masuk hamba-hamba Allah yang dikatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ingin menjadi hamba yang Allah katakan, Allah firmankan, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dikatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bergabunglah dengan hamba-hambaku yang beriman dan masuklah ke dalam surgaku. Saya yakin, saya dan Anda dan yang hadir di sini serta para pendengar, para pemirsa, semuanya pengen setelah mati masuk surga. Ini semua target kita. Kalau kita sudah punya target, maka kita harus tahu sarana yang akan mengantarkan kita kepada target mulia tersebut. Apa sarananya? Sarana utamanya adalah menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Apa? Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Ini modal utama. Ini primer. Mungkin di sana sini masih ada yang sekunder. Tapi kalau orang pengen masuk surga, pengen sukses di Ramadan terakhirnya, maka target utamanya adalah wajib-wajibnya dahulu yang dia kerjakan, haram-haramnya dia tinggalkan. Kalau ini sudah dilakukan, yang lainnya nyusul gampang. Dalilnya apa? Suatu hari pernah ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam itu apa. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Islam itu adalah engkau salat sehari semalam berapa kali? 5 kali. Orang itu bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban salat yang lain selain yang 5 itu? Nabi SAW katakan, la illa an tatawwa'. Tidak ada. Kecuali kalau kamu pengen nambah salat sunnah. Apalagi wahai Rasul? Beliau mengatakan, wasiyamu Ramadan. Puasa Ramadan. Wajib bagi kamu untuk menunaikannya. Maka orang itu bertanya, apakah ada kewajiban puasa lain? Nabi SAW katakan tidak ada. Kecuali kalau kamu pengen nambah puasa sunnah. Nabi SAW bersabda lagi, az-zakata. Jangan lupa keluarkan zakat. Orang itu bertanya, wahai Rasul, ada enggak duit yang harus saya keluarkan, yang wajib saya keluarkan selain zakat? Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tidak, kecuali kalau kamu pengen sedekah. Setelah mendengar keterangan dari Rasul SAW, orang itu pergi. Sambil pergi dia bersumpah. Sambil pergi dia bersumpah. Apa kira-kira isi sumpahnya? Wallahi demi Allah, la azidu ala hadza wala anqus.
demi Allah, aku tidak akan lebih, tidak akan kurang dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Alias aku cuma sholat 5 waktu tok, puasa Ramadan tok, zakat tok, tok. Tok itu artinya cukup. Tidak akan tambah, tidak akan lebih. Dan dia katakan, wallahi demi Allah. Apa komentar Nabi SAW? Rasulullah SAW bersabda, aflaha in sadaq. Orang ini pasti beruntung kalau jujur. Kalau apa? Jujur. Apa maksudnya jujur? Temenanan, beneran. Sholat 5 waktu ya 5 waktu. Orang seminggu sepisan. Kurang apa? Jumatan. Wonten? Tempun di tiangnya. Alhamdulillah belum ngaji ya. Moga-moga ngasih orang kapok ngaji. Kalau dia jujur, dia bakal beruntung. Apa maksud beruntung di sini? Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan apa maksud dari beruntung di sini. Seorang datang kepada Nabi SAW. Saya tidak tahu apakah orangnya sama atau tidak. Tapi ini hadis riwayat Muslim. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Idza shallaitus shalawatil maktubah." Wahai Rasul, andaikan aku sholat 5 waktu. Wasumtu Ramadan, puasa Ramadan. Wa ahlaltul halala wa haramtul haram. Yang halal-halal aku yakini halalnya. Yang haram-haram aku yakini keharamannya dan aku tinggalkan. Walam azid ala dzalika syai'an. Dan aku tidak punya amalan lain kecuali itu. Sing wajib-wajib tok. Yang haram-haram aku tinggalkan, yang wajib-wajib aku kerjakan. Aku tidak punya amalan lain kecuali itu, wahai Rasul. A'adkhulul jannah. Apa kira-kira artinya? Apakah aku bakalan masuk surga? Aku nggak punya amalan lain, wahai Rasul. Kecuali yang wajib-wajib. Semua yang wajib-wajib aku kerjakan. Yang haram-haram aku tinggalkan. Aku tidak nambah dengan yang sunnah. Aku tidak tinggalkan yang makruh. Yang aku kerjakan yang wajib-wajib saja. Yang sunnah-sunnah tidak aku kerjakan. Aku tinggalkan yang haram-haram semuanya. Dan yang makruh-makruh tidak aku tinggalkan. A'adkhulul jannah. Apakah aku akan masuk surga? Apa kira-kira jawaban Nabi SAW? Naam. Apa naam? Ya. Yeah. Sering saya sampaikan, minimal tahu arti apa? Naam. Karo apa? La. Lumayan. Nabi SAW katakan, naam, ya, kamu masuk surga. Kemudian Nabi SAW, kemudian laki-laki itu bersumpah, wallahi demi Allah, la azidu ala dzalika syai'a. Aku tidak akan tambah amalan lain kecuali yang wajib-wajib saja. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini surga yang kita cari, prioritaskan amalan yang wajib. Pertanyaannya, sudahkah yang wajib-wajib kita kerjakan semuanya? Sudah? Sampun? Yang wajib semuanya sudah? Tadi kok ada yang sudah gitu, mana coba? Yang haram-haram semuanya sudah ditinggalkan? Nah, maka andaikan ini Ramadan terakhir kita, prioritaskan amalan yang hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidak ada amalan
yang dilakukan oleh seorang hamba dengan tujuan untuk mendekatkan dirinya kepadaku. Kepada siapa? Allah. Melebihi amalan yang aku wajibkan kepada dia. Tidak ada amalan yang lebih aku cintai, kata Allah, melebihi amalan yang aku wajibkan. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini kita tertipu dengan perangkapnya iblis. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan iblis sekurang-kurangnya punya perangkap 6. Berapa perangkapnya? 6. Perangkap yang nomor 6, ya, kita langsung loncat. Perangkap yang nomor 6 adalah iblis membuat manusia sibuk dengan amalan yang sunnah sehingga melupakan yang wajib. Ini perangkap iblis. Contohnya nopo? Mas, kok jenengan tadi subuhan gak kelihatan di masjid? Iya, mombongi nyong tahajud suwe banget, nganti kerainan. Baik atau tidak? Baik atau tidak? Tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena dia demi yang sunnah mengalahkan yang wajib. Kira-kira di bulan Ramadan ada nggak tipe-tipe seperti itu? Ada nggak? Contoh nih, salat tarawih. Hampir di seluruh masjid-masjid yang ada di tanah air ini, malam pertama bulan Ramadan rame serame-ramenya. Bahkan sampai pasang teratak, sampai pasang tenda di depan masjid karena masjidnya tidak muat. Tapi lihat siang hari di tanggal 1 Ramadan. Saya tidak katakan tanggal 30 Ramadan. 30 Ramadan sudah ma'ruf. Ya. Tanggal 1 Ramadan siang hari, waktu zuhur dan asar. Apakah masjidnya ramai seperti tarawih? Ramai atau tidak? Tidak. Kenapa? Zuhur dan asar sunnah, tarawih hukumnya wajib? Atau kebalik? Terus kenapa yang sunnah diprioritaskan, yang wajib diabaikan? Oh, ustaz kayak ngelarang tarawih, salah maning, udah kayak gue maksudnya. Siapa yang ngelarang tarawih? Yang kita inginkan adalah meramaikan sholat duhur dan asar seperti ramainya tarawih. Sakit? Kok senyum ini, senyum apa ini? Sakit nama badan? Insya Allah. Jenengan yang hadir di sini jadi pionir, jadi contoh buat yang lainnya. Ayo di bulan Ramadan prioritaskan amalan-amalan yang wajib, terutama salat 5 waktu. Aneh bin ajaib, ketika ada orang puasa di bulan Ramadan, dia tidak sholat 5 waktu. Ini aneh bin ajaib. Ada orang seperti itu? Ada. Aneh pak temenan, aneh. Ya. Kenapa aneh? Rukun Islam nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, nomor 4 puasa, nomor 5 haji. Dari urutannya saja kita harusnya sudah paham mana yang paling penting. Sholat nomor berapa? 2. Puasa nomor 2 sama 4. Penting mana? 2. Maka ketika kita sudah canangkan di dalam hati kita, andaikan ini Ramadan terakhirku,
Aku ingin di Ramadan ini salat 5 waktu tidak bolong dan di awal waktunya. Dengarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang salat lillahi ta'ala, berarti salatnya harus ikhlas, selama 40 hari berjamaah. Berapa hari? 40 hari berjamaah. Sekedar berjamaah? Tidak. Yudrikut takbiratal ula. Selama 40 hari tersebut dia selalu menjumpai takbiratul ihramnya imam. Apa maksudnya menjumpai takbiratul ihramnya imam? Bukan sekedar di awal waktu. Apa maksudnya? Tidak terlambat. Maksudnya tidak terlambat itu tidak ketinggalan rakaat pertama gitu? Tidak sekedar itu. Apa maksudnya tidak? Ketika imam Allahu Akbar apa ini? Takbiratul ihram pertama, Anda sudah berdiri di shaf. Anda sudah berdiri di shaf. Kalau Anda ketika imam takbiratul ihram masih di pintu, enggak masuk kategori. Paham? Itu maksudnya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Imam Allahu Akbar, jenengan sudah berada di shaf. Begitu imam Allahu Akbar, jenengan langsung Allahu Akbar. Bukan masih wudu, bukan masih lari-lari dari mana? Dari parkiran, bukan. Apalagi esi turu. Orang maning gue, orang melebu kategori. Berapa hari? 40 hari. Apa ganjarannya? Nabi SAW bersabda, kutiba lahu bara'atani. Dia akan mendapatkan 2 kebebasan. Yang pertama, bara'atun minan nar. Dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan yang kedua, bara'atun minan nifaq. Dan dia akan dibebaskan dari kemunafikan. Alias dia pasti masuk surga dan tidak masuk kategori orang munafik. Menggiurkan? Menggiurkan. Makanya amalannya ringan apa berat? Berat. Pernah? 40 hari? 40 hari itu, di tengah-tengah 40 hari ini mungkin kita kebelet. Mungkin enggak? Mungkin. Mungkin ada tamu yang sulit kita tolak. Mungkin? Mungkin. Mungkin kita ketiduran. Mungkin? Mungkin kita mengalami malam pertama. Mungkin? Mungkin. Sudah dapat 39 hari. Di hari yang ke-39 nikah. Malam ke-40 malam pertama dia. Kira-kira subuhannya telat atau tidak? Tinggal 1 hari. Maka bikin target. Sekarang tanggal berapa Sya'ban? 23 Sya'ban. Berarti tinggal berapa? Seminggu kira-kira. Seminggu ini mulai. Ditambah bulan Ramadan. Ditambah 3 hari bulan Syawal. Terus wis. Baru gue telat maning. Tidak.
Ini adalah wahana untuk latihan. Nabi SAW sebutkan 40 hari bukan karena setelah 40 hari terus melempem lagi, tidak. Tapi ini adalah bentuk latihan. Kita ini dilatih sama Nabi SAW 40 hari. Mudah-mudahan kalau 40 hari sudah terbiasa, maka selanjutnya akan terasa ringan. Tapi pembiasaan 40 hari ini Masya Allah butuh perjuangan, butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sudah punya rencana yang matang, saking matangnya rencana para ulama kita dahulu, sebagian dari mereka, saya lupa namanya, Al-Mulai atau siapa, kalau sudah bulan Sya'ban, toko dia itu tutup. Apanya? Tokonya. Dia punya toko, jualan dia. Kalau sudah masuk bulan Sya'ban, tutup. Ramadan, apa maning? Ramadan tutup, 2 bulan tutup. Karena dia pengen konsentrasi beribadah di bulan Ramadan ini. Ustaz, engko tuku klambi anyar kepriwe? Dia sudah nabung. Para ulama kita sudah berbulan-bulan mempersiapkan ketemu bulan Ramadan. Kita saja nih mau i'tikaf 10 hari terakhir, kan mikirnya panjang banget kan? Ya Allah, kok bocah-bocah iki klambi badane tuku nang endi, duwite ora ana, justru 10 hari Ramadan Ustaz. Ini lagi laris-larisnya dagang Ustaz. Itulah ujian. Ini prioritas yang wajib adalah salat 5 waktu. Apalagi yang wajib Ustaz? Yang wajib di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan. Sekedar puasa tidak. Puasa yang sejati, yaitu puasa yang tidak dikotori dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Maksiat apa? Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat hati, maksiat tangan, maksiat kaki, maksiat mata, TV. Dikira yang buka promo itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. TV juga banyak promonya. Makanya sinetron Islami, musik Islami, joget Islami, apa maning sing Islami. Hati-hati. Hati-hati, ini semua bisa merontokkan pahala puasa kita. Ketika kita melihat, ya Allah, bintang film itu pakai jilbab cantik banget ya, kok nggak kayak istriku ya? Mulai itu pahalanya berkurang. Maksiat mulut. Ketika bulan Ramadan, jaga lisan kita. Jabir bin Abdullah mengatakan, jangan sampai ketika engkau puasa dengan ketika engkau tidak puasa sama saja. Jangan sampai. Harus beda. Ketika kita puasa harus beda dengan ketika kita tidak puasa. Jenengan sudah beda atau belum? Sudah beda belum? Beda Ustaz. Saya kalau puasa kan kelihatan lemes Ustaz. Bukan itunya. Beda tutur katanya, beda perilakunya, beda apa yang masuk ke telinganya, beda apa yang dilihat oleh kedua matanya, beda apa yang dilakukan oleh kedua tangannya, beda apa yang dilakukan oleh kedua kakinya, semuanya beda. Inilah orang-orang yang bercita-cita untuk memaksimalkan Ramadan sebagai Ramadan terakhirnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Orang yang ingin sukses di bulan Ramadan, dia akan memprioritaskan yang wajib. Ada yang lebih wajib daripada sholat wajib, dan ada yang lebih wajib daripada puasa Ramadan. Apa itu?
memperbaiki akidah. Memperbaiki akidah. Karena akidah adalah pondasi dari seluruh amalan seorang hamba. Makanya rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan di dalam syahadat itulah terkandung akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan rukun iman, 6 rukun iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Inilah akidah. Orang yang ingin sukses di dalam Ramadannya, maka dia harus menggantungkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah yang benar. Ada apa-apa kembalinya kepada Allah. Dalam satu hari minimal kita berikrar 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku meminta pertolongan. Ini latihan untuk menggantungkan segala urusan hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk hidup, apalagi benda mati. Orang yang ingin sukses di dalam Ramadannya, dia harus berlatih. Setiap ada masalah, kembalinya kepada Allah. Seperti para nabi Allah, seperti para rasul Allah, yang mereka katakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan, berkeluh kesah, kesedihanku, masalah yang aku hadapi ilallah, hanya kepada Allah. Mudah-mudahan ketika kita memprioritaskan amalan-amalan yang wajib, akidah yang benar, salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan yang wajib-wajib yang lainnya, kemudian kita tinggalkan yang haram-haram, mudah-mudahan saat kita meninggal dunia kita bisa dikarunia oleh Allah masuk ke dalam surganya. Allahumma amin. Saya disuruh bagi voucher. Ada 2 vouchernya, yang hadir banyak. Apa kita potong-potong nih vouchernya? 1 buat putra, 1 buat putri. Saya nggak tahu putri caranya gimana. Kita awali aja, nanti kita pikirin. Yang putra dulu. Pertanyaan buat putra. Ungkapan andaikan. Kapan boleh, kapan tidak? Angkat tangan. Ya. 1. Terus? Tergantung apa lagi? Waktu. Waktu maksudnya? Monggo, silahkan. Saya nggak boleh bacakan ini, promosi nanti. Di masjid kok promosi. Pertanyaan buat ibu-ibu. Yang bisa ngacung, Bu. Ora keton. Kata Imam Ibnu Qayyim, perangkap iblis ada 6. Sebutkan yang nomor 6. Angkat tangan. Ya, apa Bu? Bagus. Siapa tadi? Panitia. Ya, monggo. Pertanyaan terakhir. Quran buat putra-putri. Sebutkan ganjaran orang yang 40 hari jamaah tidak ketinggalan takbir. 1. Ya. Bagus, silakan. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.